Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Kalian rapikan posisi duduk kalian. Ibu akan mulai mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang mau? Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesembuhan ya untuk kita. Masih ada yang ingat dengan materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Siapa itu Nabi Daud? Nabi yang bisa mengalahkan Jalut. Nabi yang bisa mengalahkan Raja Jalut, dan juga Nabi yang bisa melunakkan Bagus ya. Nah, untuk materi kita minggu sekarang itu masih ada kaitannya dengan Nabi Daud alaihissalam, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita ke materi, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Baik ya, untuk supaya kalian bisa mengetahui lebih dalam lagi siapa itu Nabi Sulaiman, silakan kalian amati, kalian lihat video yang ada di depan. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil mendirikan berkuasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat melalui dia menguasai ketika Allah yang menentukan dan menunjukkannya adalah Wulud Islam.
Baik ya. Oke, setelah kalian tadi mengamati video tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, sekarang silakan kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, untuk diskusinya yang pertama, kelompok pertama itu mendiskusikan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh Ratu Balqis. Menurut kalian apakah perbuatan tersebut dosa besar, apakah atau dosa kecil ya? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Yang kedua, kelompok kedua, silakan kalian diskusikan cari di Al-Quran tentang surat An-Naml ayat 18 ya. Nah, yang kelompok 3 silakan diskusikan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Nah, baiklah. Sekarang kita akan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan ya. Ini adalah perbuatan yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan oleh Balqis adalah perbuatan syirik dengan menyembah pada nama lain. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik karena itu termasuk dosa besar. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Perbuatan yang dilakukan oleh Ratu Balqis itu adalah perbuatan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan syirik itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik apabila ia tidak bertobat sebelum ia wafat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membacakan hasil presentasinya, yaitu membacakan surat An-Naml ayat 18. Ayat tersebut menerangkan pada waktu itu Nabi Sulaiman dan tentaranya hendak pergi ke suatu tempat. Di tengah-tengah tempat Nabi Sulaiman mendengar percakapan antara Raja Semut dan tentara Semut dan tentaranya, yang mana Raja Semut itu menyuruh tentaranya supaya segera masuk ke lubangnya masing-masing supaya tidak terinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya. Ya, baik. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Yang patut diseladahi Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur atas nikmat Allah, senantiasa mengingat Allah dan dalam mengalami dan mengalami. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya, yaitu tentang sifat dari Nabi Sulaiman yang bisa kita ambil pelajaran. Kita memang harus bersikap bijak dalam menghadapi kehidupan ini seperti Nabi Sulaiman yang waktu itu hendak melakukan perjalanan, waktu itu mendengar ada percakapan antara Raja Semut dan tentaranya, tapi Nabi Sulaiman waktu itu bagaimana? Apakah melanjutkan perjalanannya dengan menginjak semut atau bagaimana? Untuk menguji kemampuan kalian, Ibu sekarang akan membagikan soal, tapi soalnya berupa di Google Form. Silakan kalian keluarkan HP-nya, nanti Ibu kirimkan linknya ya. Yang memegang HP silakan kalian kerjakan pengerjaannya di HP ya. Silakan nanti klik linknya, dan yang tidak membawa HP nanti Ibu
Ibu akan kasih lembar pengerjaannya. Ya. Sudah? Ada di WA group? Ada. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Baik, waktunya telah habis. Silakan lembar pekerjaannya dikumpulkan, saya sampaikan saja. Untuk yang pakai Google Form, silakan kirim, disubmit ya hasil akhirnya. Ini kita ambil kesimpulan ya tentang pembelajaran kita minggu ini, yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah penerus dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya yaitu satu, Nabi Sulaiman itu dapat mengerahkan jin untuk membangun istana dalam hitungan detik bahkan ya. Nah, yang kedua itu adalah Nabi Sulaiman dapat menaklukkan angin. Jadi angin bisa berhembus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Terus yang ketiga adalah dapat mengalirkan tembaga. Dan yang ketiga adalah selain memahami bahasa manusia, Nabi Sulaiman juga dapat memahami bahasa binatang dan jin. Ya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu satu, bersyukur dan tidak besar kepala atas kelebihan yang dimiliki. Jadi apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman seperti kerajaan yang banyak itu tidak membuat Nabi Sulaiman sombong. Karena Nabi Sulaiman meyakini apa yang ia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi Sulaiman itu senantiasa mengingat Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman selalu bijak dalam memahami dan berempati kepada sesama makhluk Allah, ya. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita kali ini yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran atas apa yang kita lihat dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman tadi ya. Nah, untuk minggu depan kita masih akan belajar tentang kisah Nabi, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Untuk tugas di rumahnya, silakan kalian baca kisah Nabi Ilyas alaihi salam baik lewat buku pelajaran atau lewat internet ya. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memiliki doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai.